Di awal film, diperlihatkan seorang pria yang bernama Park Jae-hyuk atau kita panggil saja Tagon, karena setelah melihat dia, Mimin teringat film Art Doll Chronicles. Jadi ya udahlah kita panggil saja Tagon. Ia sedang berada di pesawat dengan wajah yang semrawut. Ia pun tiba di Hong Kong dan sesampainya ia di bandara, tampak seorang pria sudah menunggunya di sana. Tagon pun menanyakan pada pria itu tentang seseorang yang bernama Paul dan pria itu melaporkan bahwa Paul sedang menunggunya di suatu tempat. Kemudian Tagon meminta kunci mobil dan berkata bahwa dia sendiri yang akan pergi untuk menemui Paul dan berpesan pada pria itu untuk merahasiakan pertemuan mereka. 나 혼자가 키죠. Tagon pun mengendarai mobilnya ke pusat kota dan sampailah dia di kawasan yang tampak kumuh dan bertemulah dia dengan Paul. Ternyata tujuan Paul bertemu dengan Tagon, ia ingin meminta bantuan Tagon untuk mengawal seseorang keluar dari sebuah gedung dan membawanya ke mobil yang telah disiapkan. Paul juga menjelaskan kepada Tagon bahwa pihak Beijing telah bersedia mundur dan menutup mata dari kasus yang sedang dia jalankan. They agreed to The call for help. you're my friend. Paul pun memberikan Tagon sebuah beceng dan kunci bangunan tersebut. Dia juga memberitahu Tagon bahwa terdapat 9 orang penjaga di tempat itu. Tagon pun mengambil pistol yang diberikan Paul dan menuju gedung yang dimaksud. Tagon masuk ke dalam gedung dan mulai membunuh satu persatu para penjaga yang berada di tempat itu. Kemudian scene berpindah pada 5 tahun yang lalu di Korea Utara, tepatnya di Provinsi Pyongyang. Tampak seorang gadis remaja sedang berjalan di jalan pedesaan sambil menikmati pemandangan bunga di jalan tersebut. Kemudian kita diperkenalkan dengan pria handsome yang bernama Kim Gwang-il, yang saat itu ia sedang mengendarai mobilnya bersama panayagannya. Dan saat di perjalanan, mereka melihat seorang gadis yang sedang berjalan kaki tadi, lalu menculik gadis tersebut. Kemudian, kita diperkenalkan dengan seorang pria yang bernama Lee Dae-bom. Lee ini merupakan salah seorang pemimpin dari pasukan yang dinamai Kamar 35, atau bisa dibilang semacam badan intelijen rahasia di Korea Utara. Dia mendatangi sebuah rumah yang ternyata di rumah tersebut baru saja terjadi pembunuhan yang sangat brutal, di mana satu keluarga dibantai habis, termasuk anak kecil dari keluarga tersebut. 똑바로 보고 하나 간. 그거에 야, 이 거랑말 같은 새끼야. Di tempat itu, Lee menemukan sebuah foto dan ternyata keluarga tersebut merupakan keluarga gadis yang diculik oleh Kim Gwang-il. Lee pun pergi untuk melaporkan kejadian tersebut pada atasannya, namun laporannya ditolak mentah-mentah. Dan malahan dia bersama dengan pasukannya dibebas tugaskan dengan cara yang tidak terhormat. 명령서야. 널 몽땅 데리고 신분증하고 총 반납하고 나가시오. Kita kembali lagi pada gadis yang diculik oleh Kim Gwang-il bersama panayagannya. Tampak gadis tersebut telah dalam keadaan buligir dan penuh dengan luka di sekujur tubuhnya. Gadis itu pun memohon-mohon agar dilepaskan, namun teman-teman Kim Gwang-il terus saja menyiksanya. Bahkan mereka menunjukkan foto dari keluarga gadis itu yang telah mereka bunuh dengan sadis. Dan tak lama, Kim Gwang-il pun ikut bergabung dengan teman-temannya. Dia mengambil kenur damil lalu melilitkannya pada leher gadis tersebut. Edan maneh teh, kasep-kasep tapi kalakuan, aduh.
3 tahun kemudian di Korea Kidul atau Selatan, tepatnya di kota Seoul atau Soreang, kalau di Sunda Soreang itu tuh ya, ditemukan mayat wanita dalam keadaan buligir dengan luka di sekujur tubuhnya. Seorang polisi yang memimpin penyelidikan kasus pembunuhan itu bernama Cha Yi-do. Dia dikenal sebagai seorang polisi yang tak segan mengajar habis-habisan para pelaku kejahatan yang dia tangkap. Yi-do tampaknya telah mengetahui identitas dari pelaku pembunuhan tersebut. 그런 것 같은데요. 가자. 늦겠다. 야. Dikarenakan kasus serupa terjadi di beberapa daerah di kota Seoul dalam waktu yang hampir bersamaan. Dia bersama dengan timnya pun melakukan penyelidikan dan mengumpulkan satu persatu barang bukti. Dan akhirnya ia berhasil menemukan DNA orang yang ia curigai sebagai pelaku pembunuhan di tubuh salah satu korban yang tewas. 야, 이 씨발 새끼가 범인이라고. DNA 다 대조하고. 네. 영가서 이 새끼들 DNA 좀 받아오고. Di tempat lain, tampak Tagon juga sedang membahas kasus pembunuhan berantai yang terjadi bersama dengan atasannya. Dia tampaknya mengetahui betul pelaku pembunuhan tersebut dikarenakan dia dan atasannya lah yang membantu si pembunuh untuk dapat tinggal di Korea Selatan. Atasannya meminta Tagon untuk melindungi si pembunuh dan memerintahkannya untuk menangkap si pembunuh tersebut sebelum polisi bertindak. 아, 씨발. 너도 일부 간부들만 볼 수 있는 보고서 아니야? 불났냐? 몰라 물어? 에이, 그 새끼가. Di sini diketahui bahwa pelaku pembunuhan berantai itu adalah seorang tamu terhormat dari Korea Utara, sehingga bisa dikatakan kalau dia adalah seorang tamu VIP. 일단 걔들 신병부터 확보하자. Tagon yang telah tiba di tempat orang yang harus ia lindungi melihat telah banyak polisi yang berkerumun di tempat tersebut. Dan ternyata orang yang harus Tagon lindungi adalah Kim Gwang-il. Si bangsat, itu udah kasep-kasep jadi psikopat. Asa para rantas. Kim Gwang-il terlihat tampak tenang duduk di sofa sambil membaca buku di saat polisi berkumpul untuk menangkapnya. Ia pun ditahan oleh Tagon atas tuduhan melanggar undang-undang keamanan negara. 이제는 국가보안법 위반 혐의로 변호사를 선임할 수 있으면. Namun tiba-tiba saja Yudi datang, Yi-do maksudnya, dan mengambil alih penangkapan Kim Gwang-il. Mereka pun saling memperkenalkan dirinya dan ternyata Tagon adalah agen dari NIS atau Badan Intelijen Nasional Korea Selatan. Mereka pun berebut untuk menangkap Kim Gwang-il yang membuat suasana di tempat itu sedikit memanas. 에이, 왜 이러실까? Yi-do kemudian menunjukkan surat perintah penangkapan Kim Gwang-il, membuat Tagon tidak dapat berbuat banyak dan membiarkan Kim Gwang-il dibawa oleh polisi. 가자. Tagon menanyakan pada anak buahnya tentang teman-teman dari Kim Gwang-il yang hilang dan memerintahkan anak buahnya untuk menangkap mereka dalam keadaan hidup atau mati agar bisa dijadikan kambing hitam. Ternyata teman-teman dari Kim Gwang-il sedang disandra dan disiksa oleh orang misterius. Kembali lagi pada Yi-do yang sedang menginterogasi Kim Gwang-il. Yi-do menanyakan tentang DNA Kim Gwang-il yang ditemukan di sela-sela liang cecopet korban. Pengacara Kim Gwang-il yang dikirim oleh Tagon menjelaskan bahwa kliennya memiliki alibi yang kuat bahwa sedang berada di luar kota saat terjadinya pembunuhan itu. Dan masalah tentang DNA yang ditemukan polisi, Gwang-il beralasan bahwa dia memiliki perkebunan terong dan timun di halaman rumahnya dan sering membagikan hasil kebunnya itu pada orang-orang terdekatnya. Yi-do memerintahkan seluruh anak buahnya untuk mengecek orang yang dijadikan alibi oleh Kim Gwang-il. Bahkan ia memerintahkan salah satu anak buahnya untuk mencari tahu siapa orang yang telah mengirim pengacara untuk Kim Gwang-il. Yi-do pun mulai memeriksa semua rekaman CCTV yang berada di sekitar rumah dan kantor Kim Gwang-il. Sedangkan agen dari NIS yang dipimpin oleh Tagon mengawasi setiap pergerakan polisi dengan cara meretas seluruh CCTV yang berada di kantor polisi. Dan setelah mengecek setiap rekaman CCTV yang berhasil didapatkan oleh polisi, akhirnya polisi menemukan jejak Kim Gwang-il yang dapat mematahkan klaim alibi dari pengacaranya. Namun di sisi lain, agen dari NIS menemukan teman Kim Gwang-il dan menangkapnya. Tagon pun melakukan negosiasi dengan atasan Yi-do. Mereka berkata bahwa mereka akan menyerahkan teman dari Kim Gwang-il yang akan mengaku menjadi pelaku pembunuhan berantai yang terjadi. 저희가 뭘 좀 드릴까 하는데 뭘 줘? 같이 삽시다 좀.
Atasan Yido pun memerintahkan Yido untuk melepaskan Kim Gwang-il. Dia juga memberikan bukti yang kuat pada Yido. Pelaku yang diserahkan oleh agen NIS adalah benar-benar pelaku yang melakukan pembunuhan berantai itu. Tentu saja Yido tidak dapat menerima hal tersebut begitu saja, dikarenakan seluruh bukti-bukti yang hilang tiba-tiba saja muncul. 이거 다 어디서 난 겁니까? 누가 준 겁니까 이거? 이제 대충 마무리하자. Yido memerintahkan anak buahnya untuk membawa Kim Gwang-il ke kantor jaksa bila penyelidikannya telah selesai dan meminta untuk mengadakan konferensi pers. Yido pun pulang ke rumahnya dan dia menemukan seseorang sedang menunggunya di dalam rumah. Orang tersebut menjelaskan bahwa Kim Gwang-il telah melakukan 12 kali pembunuhan di daerahnya. Dia pun menyerahkan foto-foto korban Kim Gwang-il. Dan saat dia menunjukkan wajahnya, ternyata dia adalah Lee Dae-bom, mantan agen Badan Intelijen Korea Utara. Dia berkata pada Yido bahwa dia datang untuk menangkap Kim Gwang-il dan meminta Yido untuk menyerahkan Kim Gwang-il pada dirinya. Namun tiba-tiba saja Yido mendapat kabar bahwa agen dari NIS datang untuk menjemput Kim Gwang-il. Dia pun segera datang ke kantor polisi dan saat melihat Kim Gwang-il yang termesem-mesem padanya, ia pun tidak dapat menahan emosinya dan menghajar Kim Gwang-il. 이 새끼야? 웃기냐? 정말 새끼가. Dan akhirnya, Yido pun kembali mendapatkan hukuman skorsing dari atasannya. Yido yang kesal tiba-tiba kembali mengingat percakapannya dengan Lee. Lee menjelaskan alasan mengapa banyak orang yang melindungi Kim Gwang-il bukan hanya agen dari NIS. Agen dari Amerika atau biasa disebut Chai juga ikut melindungi Kim Gwang-il. Karena dia adalah putra dari salah seorang pemimpin di Korea Utara yang sedang berkuasa. Sehingga dia tak tersentuh. Lee juga menceritakan nasibnya saat dia mencoba menangkap Kim Gwang-il, di mana seluruh anak buahnya dihabisi dan dia ditembak oleh komplotan Kim Gwang-il. Namun sekarang keadaannya berbeda dikarenakan ayah Kim Gwang-il telah dilengserkan sebelum Kim Gwang-il melarikan diri ke Korea Selatan. Sehingga Lee yakin dapat mengadili Kim Gwang-il bila dia membawanya ke Korea Utara. Scene berpindah di mana Kim Gwang-il sedang berada di sebuah hotel dengan perlindungan ketat dari agen NIS. Terlihat di sini Kim Gwang-il sedikit nafsu ketika melihat agen perempuan itu. Di tempat lain, Tagon sedang menunggu agen dari Chai yang bernama Paul untuk menjemput Kim Gwang-il karena Paul menginginkan sesuatu dari Kim Gwang-il. Tiba-tiba, Tagon mendapat telepon dari anak buahnya dan segera pergi ke hotel tempat Kim Gwang-il berada. Ternyata, Kim Gwang-il mencoba membunuh salah satu agen NIS perempuan yang sedang berjaga. Manete siga nulungguh tapi atel gitu rasanya kalau gak ngebunuh. Yido yang sedang menjalani hukuman skorsingnya mendapat telepon dari Lee. Ia menawarkan bantuan pada Yido. Dia memberitahu informasi bahwa Kim Gwang-il pernah membunuh seorang wanita Korea di Hong Kong dan meninggalkan jejak sebuah video yang merekam wajahnya saat dia menyiksa gadis tersebut. Setelah mendapatkan bukti video tersebut, Yido memerintahkan seluruh anak buahnya untuk bersiap-siap menangkap Kim Gwang-il. Di tempat lain, Paul telah datang untuk membawa Kim Gwang-il dan ternyata yang Paul inginkan dari Kim Gwang-il adalah rekening bank yang dikelola oleh ayah Kim Gwang-il. Dan saat Paul akan membawa Kim Gwang-il pergi, Yido datang dengan surat perintah penahanan Kim Gwang-il. 다른 영장이요. 보이지? 잘 봤더라. Dia juga memperlihatkan bukti video Kim Gwang-il saat memperkaus dan menyiksa seorang wanita. Yido juga berkata bahwa dia mengetahui alasan mengapa Kim Gwang-il menyiksa korban-korbannya yang ternyata titik milik Kim Gwang-il yang tidak dapat berdiri saat sedang bersama dengan wanita. 광일이 너 안 서지? 그런 거 아니야? Ini toh masalahnya. Aduh, maneh tehnya. Coba konsultasi ke klinik pengobatan Maerot gera. Di sini Kim Gwang-il tampak sangat marah. Nah, berarti benar. Yido membawa Kim Gwang-il ke kantor polisi dan saat tiba,
dia malah dihalangi oleh atasannya. Yido pun bermaksud membawa Kim Gwang-il ke kantor jaksa, namun pihak kejaksaan juga tidak dapat membantu karena mereka juga mendapat tekanan dari atasannya. Akhirnya, dengan terpaksa, Yido pun menyerahkan Kim Gwang-il pada pihak Chai. Dan saat Kim Gwang-il akan pergi, dia merebut senjata milik salah seorang agen Chai dan menembak Yido tepat di depan Tagon. 어이, 체이도! 양간나 새끼야! Hal ini Gwang-il lakukan karena tidak terima dihina tititnya Pelu. Tagon yang marah memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Kim Gwang-il dan mengejarnya. Namun tiba-tiba saja saat berada di persimpangan jalan, mobil yang membawa Kim Gwang-il tertabrak oleh mobil lain. Dan ternyata orang yang menabraknya adalah Lee Dae-bom. Lee pun menyeret Kim Gwang-il dan pergi menggunakan mobilnya. Dan saat Lee akan membawa Kim Gwang-il ke Korea Utara melalui jalur laut, tanpa sepengetahuannya, ternyata ayah Kim Gwang-il kembali berkuasa di Korea Utara dan Lee pun mati di tangan Kim Gwang-il. Perjalanan yang sia-sia, Lee. Sabar. Scene pun berpindah yang memperlihatkan adegan di awal film. Tagon masuk ke sebuah gedung setelah mendapat permintaan dari Paul. Tagon membunuh satu persatu penjaga di tempat tersebut. Dan ternyata orang yang harus ia kawal keluar dari gedung tersebut adalah Kim Gwang-il. Dan saat Kim Gwang-il mengira kalau Tagon datang untuk mengawalnya, Tagon menembak Kim Gwang-il. Dan tak hanya sampai situ saja, dia memenggal kepala Kim Gwang-il dan membawanya pada Paul. 아프냐? 이들이 원하는 거! 그딴 거 필요 없어. 죽어 이 씨발 새끼야. Paul berharap Tagon tidak membunuhnya karena dia masih ingin mencari tahu tentang rekening bank ayahnya Gwang-il. Namun Tagon menjelaskan bahwa rekening itu sudah kosong diambil oleh pemerintah Cina. Jadi sudah tidak ada yang diharapkan lagi dari Gwang-il, orang kayak gitu lebih pantas mati. Di akhir film, memperlihatkan Yido yang selamat setelah melewati masa-masa kritisnya dan juga lokasi tempat di mana Lee dibunuh. Dan film pun sekian. Oke, gimana tuh ceritanya? Seru kan? Pesan moral yang bisa kita ambil dari film ini, hati-hati dengan pria tampan karena bisa jadi dia itu adalah psikopat yang handal. Tapi apa daya dengan Mimin yang punya rarai pas-pasan, orang-orang juga udah bisa menebak bahwa si Mimin adalah fuckboy berantai. Tuh ketang bohong. Nyin skrip tumannya. Oke, mungkin itu saja yang dapat Mino sampaikan. Buat yang baru gabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar Mino lebih semangat membuat video-video seru lainnya. Saya Minho, sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya.